siang Ibu Lisa, apa kabar? Selamat siang Ibu Dora, kabarnya baik saja. Oke. Ya, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Ibu sehubungan dengan kegiatan supervisi akademik, di mana kita akan ada dalam percakapan pra-observasi. Ketika nanti Ibu sebentar nanti observasi di kelas, dan kegiatan observasi itu harus didahului oleh beberapa tahap. Jadi ada pra-observasi dan observasi serta pasca observasi. Nah, kami sangat mengharapkan ketika kita ada dalam pra-observasi ini ada hal-hal yang ingin kita bicarakan sebagai teman sejawat untuk kegiatan supervisi akademik sebentar. Sebab tujuan dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran, dan ini merupakan salah satu bagian dari kita mencoba untuk ada dalam bimbingan dan memberikan penguatan terhadap Ibu dalam kegiatan observasi sebentar. Baik Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan percakapan pra-observasi. Yang pertama ingin kami tanyakan adalah tujuan dari pembelajaran sebentar nanti yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi nanti sebentar. Ya, baik Ibu Keridwan, materi pembelajaran saya sebentar adalah My School. Topiknya bangunan sekolah atau school building, dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran terjadi, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai informasi dari gambar-gambar bangunan sekolah sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mendaftarkan bagian-bagian dari bangunan sekolah tersebut dengan rinci. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tata letak atau posisi dari ruangan-ruangan yang ada di bangunan sekolah. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai sebentar nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti sebentar dalam kegiatan pembelajaran. Ya, area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama itu dalam proses pembelajaran diskusi anak itu dimaksimalkan. Artinya ketika anak berdiskusi berarti anak diusahakan untuk mampu memberikan gagasan atau pendapat dengan sendirinya, dan setelah itu mampu mempresentasikan apa yang mereka diskusikan bersama di dalam kelompok. Dan oleh sebab itu guru atau saya harus menyiapkan berbagai sumber belajar, baik gambar maupun hal-hal yang berhubungan dengan tercapainya hasil pembelajaran. Jadi ketika anak bisa berdiskusi, kemudian dia mampu untuk mempresentasikan, berarti tujuan yang tadi disampaikan setidaknya bisa dicapai. Jadi baik, jadi bukan hanya materi saja yang mau dikembangkan, tetapi dari apa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu bahwa Ibu ingin mengembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh anak sebagai bagian dari potensi mereka terhadap materi yang diajarkan. Baik Ibu, hal yang berikut nanti sebentar dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan bersama dengan siswa, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Baik, strategi pembelajaran yang sudah saya rancang, yang pertama itu apa nanti yang akan dicapai. Yang kedua, apa saja ya strategi atau teknik pembelajarannya apa. Yang ketiga, model pembelajarannya apa, dan teknik pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu. Kenapa demikian? Karena untuk sebuah proses pembelajaran di kelas yang efektif, maka strategi yang tepat pula harus dipikirkan dan dirancang oleh guru, terkhusus saya. Kenapa demikian? Karena anak-anak di dalam kelas itu tidak semuanya sama. Mereka berbeda satu dengan yang lain. Dari 33 anak, tidak semuanya anaknya punya tipe audio, karena seperti kita tahu ada anak yang visual, ada anak yang audio, dan ada anak yang kinestetis. Dengan demikian
sebagai guru saya harus mampu merancang proses pembelajaran yang baik dan diharapkan bisa memaksimalkan anak mengembangkan kemampuan yang dia punya. Ketika dia berdiskusi, yang lemah bisa membantu yang kuat bisa membantu yang lemah, dan sama-sama memberikan pendapat, saling menghargai satu dengan yang lain, dan itu menumbuhkan rasa saling kerjasama, saling membutuhkan di antara anak-anak. Dan oleh sebab itu, sebagai guru kita ditantang pada zaman ini untuk bagaimana memberi kemudahan kepada anak, tetapi juga memberikan kebebasan itu anak-anak merdeka, artinya bisa berpikir secara baik, apa sih yang harus dikembangkan, apa sih yang harus dicakapkan, apa sih yang harus dipresentasikan, sehingga anak tidak minder, tapi anak diberi kesempatan seluasnya dalam proses pembelajaran. Dan oleh sebab itu strategi yang tepat itu diharapkan dari kita sebagai guru. Baik Ibu, apa yang tadi Ibu sampaikan sangat luar biasa untuk persiapan nanti sebentar dalam kegiatan pembelajaran. Saya berharap bahwa apa yang sudah dipersiapkan itu nanti sebentar ketika ada dalam proses pembelajaran bersama dengan siswa dia boleh berjalannya dengan baik. Yang terakhir Ibu, nanti sebentar di kelas 72 ya? Ya, 72. Kemudian kita sudah bercakap kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan ini ketika kita boleh ada di ujung percakapan ini. Yang saya harapkan semoga apa yang dirancang itu bisa dilakukan, tetapi juga butuh evaluasi nanti dari Ibu ketika dalam proses mungkin saja ada yang kurang, perlu untuk diperbaiki, perlu untuk direvisi lagi supaya ketika proses pembelajaran ke depan itu lebih maksimal dan berhasil guna. Artinya bukan saja untuk saya, tapi juga untuk siswa dan proses pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti sebentar kita akan ada bersama dalam kegiatan supervisi akademik. Itu saja yang kita cakapkan di siang hari ini. Selamat bertugas dan sukses untuk Ibu selalu, dan selamat. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Susah atau belajarnya gampang, bisakah Anda menggambar sesuatu di kertas ini dan tempel di atas meja? Bisa. Do you know emoji? Emoji? What is emoji? Yes, it's like sticker. And please write emoji on this picture and put on your table. Silakan digambar dan diletakkan di atas meja. Ya, gambar yang bagus. Kalau gambar yang sedih seperti apa, gambar yang senang seperti apa, dan diletakkan di pojok atas meja. Mengungkapkan perasaan Anda. Gambar wajah. Yes. Wajah sedih dan wajah gembira. Kalau wajah sedih berarti bibirnya kemana? Wajah sedih gambar bibirnya ke bawah.
puas? Oke, semuanya tutup mata. Bukan berdoa, tapi menenangkan pikiran. Dengarkan, membayangkan air terjun. Semuanya membayangkan air terjun. Airnya jatuh di atas bebatuan, mengalir perlahan-lahan. Ada kicauan gunung, ada suara gemericik air yang tenang, ada tiupan angin. Rasakan itu, rasakan bahwa ada tenang. Airnya mengalir perlahan-lahan. Bayangkan itu dan lepaskan beban di hati. Lepaskan beban bahwa hidup harus gembira. Seperti air yang mengalir dengan tenang, hidup ini harus dijalani dengan tenang. Ada kicauan burung dan hembusan angin yang menghantar kita menjalani hidup. Kalau di ruang kelas berarti apa? Belajar. Kalau di lab berarti Anda akan percobaan. Kalau di kantin, belajar. Kalau di lapangan, olahraga. Good. Oke. Next, yang kedua, bagian-bagian dari sekolah. Jadi nanti di akhir Anda akan menulis, oh sekolah itu terdiri dari bagian-bagian apa. Yang ketiga, mengidentifikasi letak. Contoh, Paris
Ya, baik, selamat siang Ibu Lisa. Ketemu lagi kita. Kemarin sudah ada dalam kegiatan observasi untuk proses pembelajaran yang boleh Ibu lakukan. Terima kasih karena boleh ada bersama dengan saya hari ini. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya ada bersama dalam observasi dengan Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Ya, selamat siang Ibu Dora. Kabarnya baik. Perasaan saya ketika ada bersama di proses observasi, pertama tegang, yang kedua berharap supaya ada masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran atau proses pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi dari apa yang akan kita cakapkan di saat hari ini, mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada saya apa yang Ibu harapkan dalam percakapan kita ketika telah selesai dengan kegiatan observasi di hari kemarin. Harapan saya ketika proses percakapan hari ini terjadi, yang pertama yang diharapkan ada masukan dari Ibu terhadap seluruh proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, baik menyangkut saya sendiri ketika mengajar, apakah ada hal yang perlu direvisi, diperbaiki, kemudian anak-anak atau teknik pembelajaran yang digunakan ketika proses observasi sendiri, sehingga proses itu ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Jadi itu yang saya harapkan, sebab untuk menilai diri sendiri mungkin saya tidak bisa, tapi yang saya harapkan dari itu ada hal-hal yang mungkin tidak pernah saya pikirkan, yang mungkin saja menurut saya sudah baik, tapi mungkin saja itu merupakan kekurangan dari saya. Jadi Ibu mengharapkan bahwa dari percakapan ini ada hal-hal yang ingin didapat untuk merubah apa yang selama ini Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan siswa, tetapi juga mungkin soal bagaimana anak-anak siswa yang ingin kami kemukakan kemarin, strategi pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran sejauh ini mungkin bisa menyampaikan yang membuat untuk proses pembelajaran, strateginya yang saya lakukan dengan merancang proses pembelajaran itu dari tekniknya, metode yang digunakan, kemudian keseluruhan secara bersama. Tapi kalau dalam pembelajaran yang sebenarnya, anak-anak itu kan harus ditempatkan pada tipe-tipe mereka sehingga proses pembelajaran itu lebih menentukan bagi mereka. Kalau tiga-tiga tipe itu disatukan dalam satu kelompok, mungkin saja ada kekurangan dari anak-anak itu menurut saya. Jadi haruskah saya, ya apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu bisa melakukan diskusi di kelompok dengan baik dan benar, dan ada anak yang misalnya tidak maksimal, itu bagaimana? Jadi yang diharapkan adalah bagaimana Ibu bisa memetakan anak-anak itu sesuai dengan gaya mengajar mereka, dengan situasi belajar mereka, kesulitan mereka dalam belajar, atau juga minat. Ya. Nah, kalau ketika berhadapan dengan anak yang seperti itu,
mereka, apakah itu menyangkut minat mereka, pola belajar mereka, ataupun juga kesiapan belajar mereka. Nah, kira-kira Ibu punya rencana ke depan ya, rencana ke depan apa yang harus dilakukan oleh Ibu supaya bisa mengakomodir semua kemampuan dan kekuatan anak itu dalam setiap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, kalau menurut saya, hal yang pertama dilakukan mungkin saya harus buat angket dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang merangsang anak mengeluarkan ide mereka, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran ke depan. Yang kedua, bekerjasama dengan guru BPBK sehingga bisa mengetahui anak ini tipenya apa. Yang ketiga, dengan wali kelas dan guru mata pelajaran yang lain, sehingga bukan saja saya yang bisa memberikan penilaian tentang anak ini sesuai dengan tipe mereka, tetapi dari berbagai sumber bisa menjadi referensi untuk saya mengetahui anak ini dia dikelompokkan di sini, dan pada akhirnya ketika proses pembelajaran dilakukan saya mampu untuk mengakomodir mereka dalam proses pembelajaran. Oke, baik, jadi ada beberapa cara yang akan Ibu tempuh ya, bekerjasama dengan ya kita bilang kolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran lain, tetapi juga Ibu akan melakukan angket-angket yang akan disebarkan kepada siswa untuk mengakomodir semua kekuatan yang mereka miliki. Nah, yang berikutnya ingin kami tanyakan untuk mensukseskan rencana Ibu ke depan, kira-kira ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang bisa Ibu minta bantuan mereka supaya apa yang Ibu rencanakan ini bisa jalannya sukses. Yang pertama pasti kepala sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab di lembaga ini. Yang kedua di bagian kurikulum, karena mereka yang harus mengetahui rencana yang harus kami lakukan. Yang berikut yang tadi BPBK dan juga kesiswaan, karena berhubungan dengan anak berarti tidak bisa saya itu punya hubungan dengan satu orang saja, tapi harus dengan teman-teman yang lain yang punya pemahaman lebih tentang karakteristik anak itu sendiri, potensi yang anak miliki, sehingga saya mampu membuat sesuatu ke depan itu berhasil guna untuk anak tapi juga untuk jadi ada beberapa orang ya yang memang harus dilibatkan untuk mensukseskan apa yang ingin Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Dalam waktu dekat, mungkin di minggu yang akan datang, dalam proses pendampingan pada anak sebelum proses pembelajaran dilakukan. Hal itu harus secepatnya diselesaikan dengan orang-orang yang bisa membantu saya, sehingga proses pembelajaran ke depan itu sudah ada perbaikan dan mencapai hasil yang maksimal. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah sampai kepada tingkat menentukan waktu ya untuk pelaksanaan rencana yang akan Ibu buat. Dan terakhir mungkin Ibu bisa memberikan sebuah refleksi lah bagi saya dan Ibu dari hasil percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan sesuai dengan tadi tujuan yang kita ingin capai dalam percakapan ini. Menurut saya dalam proses pembelajaran, guru tidak boleh menganggap dirinya sudah mengetahui segala sesuatu, tapi bekerja sama dengan orang lain, mendapatkan masukan atau perbaikan dari teman guru atau teman sejawat itu penting. Dan ketika guru membuka diri, saya membuka diri untuk koreksi atau masukan, sebenarnya itu sebuah kekayaan bagi guru itu sendiri, karena dengan demikian dia mampu membuat refleksi atau membuat perbaikan untuk dirinya, tapi juga untuk proses pembelajaran dan kemajuan dunia pendidikan. Oke, baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah ada bersama dengan saya untuk kita ada percakapan setelah observasi yang kita lakukan bersama-sama. Harapan saya
Ibu tetap sukses dalam Ibu punya kegiatan menjadi seorang guru, tapi juga mungkin ada tugas-tugas tambahan di sekolah, dan lebih khusus lagi ketika kita ada bersama dengan anak-anak, kita menunjukkan keberpihakan kita kepada anak-anak, karena memang semua anak punya kodrat, punya kekuatan yang berbeda yang perlu dituntut oleh kita sebagai guru. Terima kasih untuk semuanya dan sukses untuk Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang.